Semakin ia dihina, semakin ia ditertawakan, dibully, dicaci maki, bahkan dikata-katai oleh siapapun kalian, entah kalian memang pembenci atau memang kalian organik tidak suka dengan Mas Gibran, dia tetap menunjukkan sikap sebagai seorang yang memang bisa dikategorikan pemimpin masa depan. Kali ini aku mau mengajak kepada kalian semua untuk coba kita perhatikan baik-baik ya karya-karya Mas Gibran, baik melalui monolognya, kegiatan-kegiatan lapangan, termasuk juga beberapa program yang spektakuler, itu direspon sangat positif bagi orang yang memang benar-benar berpikiran waras. Sementara kelompok yang anti kepada Jokowi dan berimbas kepada Gibran tentu tidak akan pernah mengapresiasi itu. Bahkan ada orang yang merasa mencintai Prabowo walaupun tidak mendukung Prabowo kemarin, tapi tidak akan pernah mengakui keberadaan seorang Gibran. Nah guys, kali ini coba kita tonton bagaimana kemudian ekspresi Gibran yang melayani tuduhan-tuduhan, hinaan, bahkan juga somasi yang dilakukan oleh para purnawirawan. Kita tahu bersama ada agenda pemakzulan, ada agenda melalui podcast-podcast yang kemudian menghina beliau, tapi beliau tetap berkarya. Ini ada satu video yang menarik menurutku. Kita tonton dulu dan jangan kemana-mana, pastikan like, comment, and subscribe. Disrupsi teknologi, advance teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Keren. Perkembangannya sangat cepat, inovasinya luar biasa, dampaknya telah berasa di banyak sektor. Ini bukan lagi soal nanti, tapi sudah sekarang. Oleh sebab itu, penyiapan anak didik dan penyiapan generasi muda yang tanggap terhadap teknologi dan adaptasi untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia. Sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMA, semua sekolah yang dibina oleh pesantren dengan teknologi.
Oh, sepintas sebenarnya yang disampaikan Mas Gibran ini betul-betul ingin memberikan motivasi loh kepada kita. Jadi walaupun banyak yang nyinyir, banyak yang anti, banyak yang menertawakan, tapi Mas Gibran sebenarnya sukses mengakrabkan dirinya dalam hal ini adalah wakil presiden itu dengan rakyat, guys. Kita sebenarnya sedang disuguhkan untuk kemudian memiliki harapan bagus ini untuk masa depan Indonesia. Lepas bahwa ini punya kepentingan politik, modusnya adalah modus pencitraan atau apapun itu, tapi yang disampaikan adalah sesuatu yang positif, guys. Yang disampaikan adalah asa, yang disampaikan adalah harapan yang kemudian mengetuk nurani kita semua. Hey, kalian jangan takut, ada Gibran di sini. Persis dia bilang kepada Pak Prabowo, Pak Prabowo, jangan takut, saya sudah ada di sini. Memang teman-teman yang pasti melihat Mas Gibran sebagai sosok yang ya sejak awal tidak disukai dan juga banyak yang menurut kalian secara personal mungkin Anda nilai buruk. It's okay, silakan, semua orang punya hak untuk menanggapi itu. Sama ketika dulu saya kurang berkenan dengan seorang Pak Jokowi, dulu saya tidak pernah kemudian ikut memberikan kontribusi memilih beliau, dan saya sangat ngefans sama Pak Prabowo, tapi tiba masa kemudian saya melihat bahwa Pak Jokowi ini punya warna yang menurutku menarik. Akan ada fase orang-orang yang memang anti kepada Mas Gibran, pasti kemudian ketika melihat sosok yang sampai dengan saat ini untuk tampil memberikan kontribusinya, baik melalui video monolog, beliau tampil dan hadir di saat kegiatan-kegiatan kenegaraan yang kemudian mengakrabkan diri di ruang publik, aku yakin ada orang yang tadinya mungkin pesimis bahkan anti kepada Gibran, otomatis ada fase di mana mereka akhirnya mengakui bahwa Gibran adalah sosok pemimpin yang perlu diteladani, sosok pemimpin yang punya warna, pemimpin yang visioner, pemimpin yang humanis gitu. Jadi menurutku itu adalah menarik dan dipastikan Gibran pasti memiliki warna baru di agenda jangka panjang, dan tak heran kalau kemudian Gibran akhirnya mendapat porsi bagus untuk generasi hari ini yang kemudian akan menyongsong generasi masa depan. Guys, silahkan Anda nilai ya video tadi tentang bagaimana kemudian beliau ingin mengakrabkan kepada ruang publik bahwa AI, teknologi itu adalah masa depan yang harus kita raih, yang harus kita pegang dan harus kita kuasai gitu. Sepakat atau tidak bahwa kita sekarang sedang berada di fase di mana teknologi semakin kencang. Arus informasi di tengah globalisasi ini semakin mendentum, guys. Makanya Alvin Toffler itu pernah mentafsirkan bahwa akan ada era di mana era itu bom informasi ya, bom teknologi, bom kecanggihan yang luar biasa itu semakin mendentum dan membuat publik, membuat manusia itu akhirnya tidak berkesudahan menerima banyak hal. Nah, ini menarik menurutku. Nah, sekarang guys, coba sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita perhatikan baik-baik. Sejak awal Mas Gibran menampilkan video-video monolognya, banyak sekali orang yang nyinyir, banyak sekali orang yang kemudian terjebak pada hal-hal teknis. Ketika kemudian ada like dan juga viewers yang tidak sesuai, oh Mas Gibran dianggap melakukan pembelian like pakai robot untuk melike dia punya video. Karena di video sebelumnya lebih banyak dislike ketimbang like gitu. Itu kan menarik. Mereka lupa bahwa tidak selamanya kemudian unsur like itu juga dibeli. Biasanya juga itu cuma problem ada teknis yang kemudian perlu kita maklumi gitu. Karena sebagai YouTuber kita juga sangat maklum ada fase di mana kok viewersnya sedikit, like-nya lebih banyak kan gitu. Ada, tidak hanya Mas Gibran, itu terjadi di banyak YouTuber, Anda bisa cek. Nah, yang kedua adalah Mas Gibran kendati dihajar terus, kendati dihantam terus, yang terjadi adalah dia justru menampilkan ekspresinya. Dia tidak down, dia tidak berhenti, dia lanjutkan, dia berproses, dia malah justru menunjukkan kreativitasnya. Dan dari satu video sebelumnya ke video selanjutnya sampai dengan ini kalau tidak salah video keempat atau kelima, terlihat semakin berkualitas gitu. Mau orang bilang dia baca teks, ada orang bilang ya dia ini cuma sekedar memotivasi, cuma apapun nyinyiran-nyinyiran setiap orang. Tapi ingat, Gibran sudah kerja nyata. Gibran sudah menampilkan ekspresi dia sebagai wakil presiden. Bahkan Gibran mengancam calon-calon pemimpin masa depan yang mencoba untuk berkompetisi merebut kekuasaan. Karena Gibran
memiliki pangsa pasarnya yang sekarang ini sudah dirawat dengan baik. Nah, ini ada satu video yang menarik menurutku, gimana Gibran ini kreatifnya minta ampun dah. Jadi kalau tadi YouTube-nya dia ya, itu memang agak serius. Nah, ini ada mode, di mana modenya Mas Gibran ini video-videonya itu lucu-lucu, tapi sebenarnya beliau memberikan pesan tentang bagaimana AI itu bisa kita kuasai. Lewat akun Instagramnya, dia mengupload Reels yang menurutku ada pesan sebagai wakil presiden, sekaligus ada pesan sebagai orang yang ingin mengajak kepada kita melek teknologi dan juga AI, sekaligus ada pesan bahwa Mas Gibran itu beradaptasi. Dia menghormati ruang dan zaman. Kita lihat langsung guys, ini dia videonya. Indonesia ini nggak pernah kehabisan anak-anak pinter, semuanya kreatif, dan kalian harus bisa mengimbris teknologi-teknologi terkini, salah satunya AI, kripto, segala macam, blockchain, manfaatkan sebaik-baiknya. Model AI pada Aura akan merekomendasikan pakaian dengan warna yang serasi. Ketika Ibu Adini ingin mencari pakaiannya di lemari, ia bisa memindai RFID tag yang ditempelkan pada pakaian dengan ponselnya saja. Tadi yang bikin game siapa? Butuh berapa lama? Sebulan. Sebulan? Iya. 3 orang sebulan? 3 orang sebulan. Oke, lebih cepat. Lebih cepat menggunakan AI. Jadi sekali lagi saya sangat senang ini Binus menangkap opportunity itu. Jadi selain nanti bisa menjawab tantangan zaman, anak-anak di sini semua nanti kalau lulus udah siap kerja juga. Yang namanya AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi ya manusia yang tidak pakai AI nanti akan dikalahkan sama manusia yang pakai AI. Sekarang ini kita udah ada AI-nya gitu, kita panggil large language model itu kayak ChatGPT gitu untuk generate pertanyaan ke anaknya, nanti kita ngobrol anaknya dengan kita. Keren. Mas Gibran berkarya guys, ya. Jadi ini pentingnya. Jadi seharusnya kita sambut. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, coba ajak anak-anak kita update terus ya. Dengarkan dan perhatikan baik-baik semua pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Gibran lewat media sosialnya, baik di YouTube, Instagram, TikTok ya. Sekaligus aktivitas rutinitas beliau. Ada fase di mana modenya beliau mode pejabat memang. Ada fase memang ya dia anak muda. Ada fase memang dia adalah politisi. Bahkan ada fase adalah dia orang yang beradaptasi dengan orang yang nyinyir. Jadi semakin dinyinyirin, ya semakin dia perlihatkan bahwa dia menerima. Tapi dia menerima dengan dalam tanda kutip, dia balas dengan karya gitu. Dia balas dengan sesuatu yang menurutku menarik. Nah jadi buat kalian yang anti Gibran, kalian yang sampai dengan saat ini punya agenda untuk makzulkan Gibran, please. Dia punya faithful follower. Dia punya pendukung yang setia, dia punya power, dia juga punya kekuatan, ya, dia punya masa, dan di mana sekarang dia sedang menerima sesuatu yang menurutku sangat menarik untuk dijadikan modal agar menjadi pemimpin masa depan. Kalau kalian kurang berkenan, ya baguslah kalau tidak nonton video ini. Tapi kalau kalian yang memang betul-betul berharap Gibran menjadi calon pemimpin masa depan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill, Offside.